Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas soal tes CAT atau observasi diri untuk persiapan P3K Guru untuk P2 dan P3 teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dulu, like, dan tekan tombol lonceng teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke part 19. Selama Anda sedang mengajar di kelas, Anda perhatikan sekelompok siswa di pojok ruangan yang sibuk berbicara satu sama lain, dan salah satu dari mereka tampak sibuk bermain ponsel. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk mengatasi situasi tersebut? A. Anda langsung menegur siswa tersebut dengan nada keras di depan kelas. B. Anda menghentikan pelajaran sejenak dan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kembali. C. Anda mendekati siswa tersebut dan bertanya dengan ramah apakah ada yang bisa Anda bantu atau apakah mereka memiliki kesulitan dalam mengikuti materi. D. Anda mengabaikan mereka dan melanjutkan pelajaran. E. Anda menghukum siswa tersebut dengan memberikan tugas tambahan atau memanggil orang tua mereka. Oke teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu, boleh di pause videonya. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling benar. Nah, kita lihat teman-teman, jadi ada sekelompok siswa di pojok ruangan yang sibuk berbicara teman-teman satu sama lain, dan mereka tampak sibuk bermain ponsel. Tindakan mana yang kamu anggap paling penting untuk mengatasi situasi ini? Nah, Anda menegurnya dengan nada keras di depan kelas. Apakah itu benar teman-teman? Nah, ini terlalu menyudutkan siswa ya, apalagi menegurnya dengan nada keras. Ini langsung kita skip saja ya teman-teman. Terus B, Anda menghentikan pelajaran sejenak. Ini kurang baik ya teman-teman. Terus yang C, Anda mendekati siswa tersebut dan bertanya dengan ramah apakah ada yang bisa Anda bantu atau apakah mereka memiliki kesulitan dalam mengikuti materi. Nah, ini positif teman-teman, disimpan terlebih dahulu. Kita lihat D sama E ya teman-teman. Yang D, Anda mengabaikan mereka. Kata-kata mengabaikan itu negatif, di skip dulu ya. Terus yang E, Anda menghukum, itu kurang tepat teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang C, Anda mendekati siswa tersebut dan bertanya dengan ramah apakah ada yang bisa Anda bantu atau apakah mereka merasa kesulitan dalam mengikuti materi. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda baru saja memulai pelajaran ketika salah satu siswa Anda masuk ke kelas dengan keterlambatan 15 menit. Ini sudah kali ketiga siswa tersebut terlambat dalam 1 minggu. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk mengatasi situasi tersebut? A. Anda menghentikan pelajaran dan meminta siswa tersebut untuk menjelaskan di depan kelas mengapa dia terlambat. B. Anda membiarkan siswa tersebut duduk tanpa komentar dan melanjutkan pelajaran. C. Anda mencatat keterlambatannya dan berencana untuk berbicara dengannya secara pribadi setelah kelas untuk memahami alasan keterlambatannya. D. Anda mengingatkan seluruh kelas tentang pentingnya ketepatan waktu dan konsekuensi bagi mereka yang sering terlambat. E. Anda meminta siswa lain untuk memberi tahu siswa yang terlambat tentang apa yang telah dia lewatkan. Kita lihat teman-teman. Nah, boleh di-pause dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut kita bahas ya teman-teman. Jadi ini perihalnya itu adalah keterlambatan siswa Anda. Sudah 3 kali siswa tersebut terlambat dalam 1 minggu. Tindakan mana yang paling tepat yang kita ambil sebagai guru? Yang A, Anda menghentikan pelajaran. Apakah benar menghentikan pelajaran langsung? Ini rasa saya tidak perlu ya teman-teman. Terus yang B, membiarkan juga tidak perlu, langsung skip saja ya. Kalau jawab SJT itu harus yang inti-intinya saja teman-teman. Jadi kita lihat kata kunci. Jika itu bukan jawabannya langsung skip, karena untuk menghemat waktu. Karena lumayan loh teman-teman, satu soal SJT itu banyak sekali kalimat-kalimat yang ada di soal dan di jawabannya, sehingga itu menghabiskan banyak waktu kalau kita tidak mengerti apa sih kata kuncinya.
Terus yang C, Anda mencatat keterlambatannya dan berencana untuk berbicara dengannya secara pribadi setelah kelas untuk memahami alasan keterlambatannya. Nah, ini disimpan dulu karena positif. Terus Anda mengingatkan seluruh kelas tentang pentingnya ketepatan waktu dan konsekuensi bagi mereka yang sering terlambat. Nah, ini positif ya teman-teman, kita simpan juga ya. Terus yang E, meminta siswa lain memberikan tahu siswa yang terlambat tentang apa yang telah dia lewatkan. Ini rasa saya tidak perlu. Jadi antara C dan D ini positif. Jadi tapi kita pilih teman-teman yang mana jawaban yang memberikan solusi atas pertanyaan tersebut. Nah, yang paling benar itu adalah C, teman-teman sekalian. Anda mencatat dulu keterlambatannya dan berencana untuk berbicara dengannya secara pribadi setelah kelas untuk memahami alasan keterlambatannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saat pelajaran, Anda menyadari bahwa dua siswa dalam satu kelompok terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka berdua tampak kesal dan situasinya cepat memanas dengan siswa lain mulai mengumpulkan sekeliling mereka. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menangani situasi ini? A. Anda membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri berharap mereka akan belajar dari situasi tersebut. B. Anda segera memisahkan kedua siswa tersebut dan mengirim mereka ke kantor kepala sekolah tanpa diskusi lebih lanjut. C. Anda menghentikan seluruh kelas dan mengadakan sesi mediasi di depan semua siswa, membiarkan setiap siswa berbicara tentang perasaannya. D. Anda mendekati siswa dan dengan tenang meminta mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing secara terpisah setelah kelas. E. Anda meminta siswa lain untuk memilih siapa yang salah dan siapa yang benar di antara kedua siswa yang bertengkar. Nah, kita lihat teman-teman, yang mana yang paling benar teman-teman. Nah, sebelum itu kalian boleh pause dulu ya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat teman-teman. Jadi ini ada masalah ya, ada dua orang yang berkelahi ya. Mereka berdua itu tampak kesal dan situasinya itu memanas. Jadi tindakan mana yang paling efektif kira-kira yang kita ambil sebagai guru? Kalau A, Anda membiarkan, langsung skip saja karena tidak boleh dibiarkan. Terus yang B, Anda segera memisahkan kedua tersebut dan mengirim mereka ke kantor kepala sekolah. Rasa saya ini tidak perlu ya teman-teman, mengirim ke kantor kepala sekolah, apalagi ini ada tanpa diskusi lebih lanjut. Ini langsung kita skip ya jawaban B. Terus C, Anda menghentikan seluruh kelas dan mengadakan sesi mediasi. Ini tidak perlu ya menghentikan seluruh kelas ya teman-teman. Terus yang D, Anda mendekati siswa dengan tenang meminta mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing secara terpisah setelah kelas. Ini positif, kita simpan. Terus tapi kita lihat lagi yang E. Anda meminta siswa lain untuk memilih siapa yang salah. Ini juga tidak boleh teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah D teman-teman sekalian. Anda mendekati siswa dan dengan tenang meminta mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing secara terpisah setelah kelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam kelas Anda, ada seorang siswa bernama Rani yang memiliki kebutuhan khusus. Rani memiliki kesulitan dalam mendengar dan memerlukan perhatian khusus dalam proses belajar mengajar. Anda ingin memastikan Rani mendapatkan pengalaman belajar yang optimal tanpa mengganggu proses belajar siswa lain. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus Rani dan mengajar seperti biasa, berharap Rani dapat menyesuaikan diri. B. Anda memfokuskan semua instruksi hanya pada Rani dan sering meminta konfirmasi apakah dia memahami. C. Anda memanfaatkan media visual dan gestur dengan lebih intens, serta memberikan catatan tertulis tentang materi untuk membantu Rani. D. Anda mengatur kelas agar Rani selalu duduk di depan dan mendekatkan diri saat memberikan instruksi.
Anda seringkali meminta siswa lain untuk mengulangi instruksi kepada Rani. Silakan dijawab dulu teman-teman sekalian. Setelah itu akan kita bahas bersama-sama dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman sekalian, jadi permasalahannya di sini ada siswa ya yang berkebutuhan khusus, terus dia merasa kesulitan dalam mendengar dan memerlukan perhatian khusus dalam proses belajar mengajar. Kira-kira yang paling benar sebagai guru untuk menghadapi situasi ini bagaimana? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus. Ini tidak boleh teman-teman. B. Memfokuskan semua instruksi hanya kepada Rani. Ini juga tidak ya teman-teman. Ini kita skip ya. Terus yang C, Anda memanfaatkan media visual dan gestur lebih intens serta memberikan catatan tertulis tentang materi untuk membantu Rani. Ini positif teman-teman, simpan. Tapi kita lihat D dan E teman-teman. D, Anda mengatur kelas agar Rani selalu duduk di depan dan mendekatkan diri saat memberi instruksi. Ini bagus teman-teman, tapi kan tidak selalu Rani yang harus duduk di depan kan? Karena kita harus semua siswa itu kita perlakukan sama teman-teman. Jadi ini kurang tepat ya. Terus yang E, Anda seringkali meminta siswa lain untuk mengulangi instruksi kepada Rani. Ini juga kurang efektif. Jadi yang paling benar itu adalah C teman-teman. Anda memanfaatkan media visual dan gestur dengan lebih intens serta memberikan catatan tertulis tentang materi untuk membantu Rani. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam beberapa minggu terakhir, seorang siswa bernama Bima terus-menerus datang terlambat ke kelas. Anda telah mengamati bahwa keterlambatannya ini mulai mempengaruhi konsentrasinya dalam mengikuti pelajaran, dan ia seringkali ketinggalan materi awal. Anda ingin mengatasi situasi ini tanpa memberikan dampak negatif pada kelas Anda. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menghadapi situasi ini? A. Anda mengabaikan keterlambatannya. Berpikir mungkin ada alasan pribadi dan ia akan menyesuaikan sendiri waktunya. B. Anda memberikan hukuman kepada Bima dengan membuatnya berdiri di depan kelas setiap kali ia terlambat. C. Anda memberikan materi tambahan untuk Bima untuk mengejar ketinggalannya tanpa berbicara mengenai masalah keterlambatannya. D. Anda mendekati Bima secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasan keterlambatannya dan mencari solusi bersamanya. E. Anda mengumumkan kepada seluruh kelas tentang pentingnya datang tepat waktu tanpa menyebutkan nama Bima secara khusus. Oke teman-teman, silakan dijawab, boleh di-pause juga dulu teman-teman videonya. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, ini kasusnya, ini ada siswa yang terlambat teman-teman. Terus bagaimana kita menyikapinya? Nah, yang A kita mengabaikan, langsung kita skip saja. Terus yang B memberikan hukuman, di skip saja. Terus yang E itu mengumumkan kepada seluruh kelas, ini tidak penting ya teman-teman, kita skip saja. Terus yang C dan E, kalau yang C ini memberi materi tambahan tanpa berbicara, tanpa ada kata-kata tanpa di situ, jadi kita skip saja. Jadi yang paling benar itu adalah D teman-teman, dengan cara mendekati Bima secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasannya terlambat dan mencari solusi bersama. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita masuk ke soal bonus ya. Siap-siap ya teman-teman, disimak dulu ya. Dalam kelas Anda, 2 siswa, Arif dan Dian, tampaknya sedang berselisih. Awalnya, mereka seringkali berdebat mengenai jawaban yang benar untuk beberapa pertanyaan dalam materi pelajaran. Namun Anda mulai menyadari bahwa konflik tersebut semakin memanas dan kini telah melibatkan masalah pribadi di luar kelas. Sebagai guru, Anda ingin segera menyelesaikan konflik tersebut untuk memastikan kondisi belajar yang kondusif. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini?
A. Anda membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri, berharap mereka akan dewasa dalam menyelesaikan masalah. B. Anda segera memanggil kedua siswa ke depan kelas dan memaksa mereka meminta maaf satu sama lain di hadapan semua siswa. C. Anda memberikan hukuman kepada kedua siswa dengan cara memberi tugas tambahan karena mengganggu kelas. D. Anda meminta kedua siswa untuk bertemu dengan Anda setelah pelajaran untuk mendiskusikan masalah tersebut dan mencari solusi bersama. E. Anda mengadakan sesi kelas tentang pentingnya kerjasama dan toleransi tanpa menyebutkan konflik antara Arif dan Dian. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Silahkan disimak, dibaca benar-benar. Terus boleh jawab di kolom komen ya teman-teman beserta alasannya. Nah, soal ini akan dibahas di part selanjutnya, yaitu adalah part 20. Semoga soal-soal ini memberikan gambaran kepada kalian untuk menghadapi seleksi CAT P3K guru teman-teman. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf pada video ini ya teman-teman sekalian. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.